Jadi pagi ini setelah saya subuh, saya live di TikTok, saya dikomentari oleh salah satu seorang teman saya yang lama, yang dulu dia sopir dan dia dulu hanya sarjana dan ingin berubah, dan tiba-tiba dia sekarang sudah ada di Singapura dan dia sudah punya penghasilan lebih di atas UMR karena ini di negara maju di Singapura, dan dia sudah tinggal di apartemen, guys. Tinggal di apartemen. Nah, jadi cerita ini tadi dia sudah komentar berapa hal di live saya. Jadi di sana dia itu sudah terjamin di Singapura. Jadi memang di Singapura itu info yang saya sudah baca, saya sudah tahu berapa lama. Singapura itu untuk kita kesehatan itu dijamin, kita untuk semua itu keamanan apa semua dijamin. Jadi memang Singapura itu negara yang sudah maju dan sudah menjamin semua. Jadi tidak perlu seperti kita di Indonesia yang kemana-mana harus bawa kartu KTP, kita harus registrasi dulu di kecamatan, kemudian di rumah sakit, kemudian kita antri. Di Singapura itu untuk kesehatan saja sudah dijamin. Untuk kita biaya pendidikan juga dijamin, semua dijamin di sana. Ya, berbeda dengan Indonesia walaupun hanya di undang-undang, tapi penerapannya belum sampai ke bawah. Ya, jadi teman saya ini dia dulu sarjana dan dia hanya mengabdi di salah satu pemerintah di tempat saya, dan dia sempat jadi sopir kepala dinas, dan alhamdulillah dia sekarang sudah jadi karyawan perusahaan tekstil di Singapura dengan gaji yang lumayan. Walaupun sudah 8 bulan, walaupun hanya baru 8 bulan ya, dia sudah punya penghasilan, dia sudah punya simpanan, dan sudah punya bisa mengirimkan uang ke Gorontalo. Dan saya hanya mengingatkan dia jangan boros di sana, tetap dia harus berinvestasi dalam bentuk tanah atau rumah disimpan, dan dia mungkin harus bersedekah setiap Jumat minggu sekali untuk masjid atau panti asuhan atau apa saja yang ada di sana, yang ada di sini. Jadi memang kita tidak bisa tahu masa depan seseorang, kesuksesan seseorang, selama kita tidak mau berusaha. Tapi bila kita mau berusaha, kita mau mencoba, ya seperti tadi teman saya itu, karena di Gorontalo mungkin sarjana sudah banyak yang nganggur, yang tidak tahu akan kerja di mana, tapi karena dia berusaha untuk dia mencoba untuk peruntukan nasibnya, dia mendaftar di salah satu di IG ya, di Instagram dia mendaftar dan diterima tanpa orang dalam, tanpa lobby, tanpa apa semua. Itu artinya Allah menggerakkan dia dan dia mau untuk berusaha, maka sekarang dia bisa menikmati pekerjaan dia, kesuksesan dia, dan juga untuk bisa membantu keluarga. Ya, jadi intinya teman-teman, kita harus berusaha. Apapun itu, kita tidak bisa tinggal diam, kita tetap harus berdoa, kita minta petunjuk, dan kita minta hidayah kira-kira apa yang kita akan lakukan. Karena semua ini butuh niat, butuh usaha. Kita ingin menjadi apa, dan memang di sekitar kita itu banyak juga orang yang tidak mendukung, ada juga yang mendukung. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, bahkan ada yang menghujat apa semua. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sebagai manusia memang kita butuh interaksi. Tapi dalam hati kita, niat kita ingin berusaha dan ingin merubah nasib dan ingin membantu keluarga kita. Oke teman-teman, ini pelajaran berharga bahwa jangan pernah menyepelekan apapun itu, dan harus kita berani untuk coba.